Lampung. Lampung. Apa, sorry, nggak kedengeran. Dari Lampung Lampung. dan Sumatera Selatan, Oh, Dok. Lampung. Oh, iya, iya, iya. Oh, Lampung dibagi dua ya kemarin ya. Saya kemarin Lampung dan Banten, tapi di kelompok 4 kalau nggak salah. Oh, ini Lampung dan Sumatera Selatan. Oke. Lampung 3 kelompok, Dokter. Oh, Lampung ada 3 kelompok. Masya Allah, banyak Iya. ya. Banyak bener. Oke, oke, oke. Hebat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Waalaikumsalam. perkenalan dulu ya. Saya Dr. Sukma. Fasil hari ini, eh, apa namanya, saya seneng semangat ya. Tuh kayaknya etik itu kayaknya dari kemarin-kemarin banyak yang nanya ya. Yang nanya banyak, resennya banyak bener. Semangat bener itu kayaknya. Dari Lampung juga banyak kali ya, dari Sumsel juga ya. Iya, Dok. Oke, ya. eh Apa namanya? Saya dulu pernah menjabat sekjen di PDKI, tapi udah zaman-zaman zaman masih perang ya, zaman perjuangan. eh Ketuanya masih almarhumah Dr. Yulherina. Oke. Ada berapa orang untuk kelompok 5? 6 orang. Berapa? 6. Sorry. 6. Oh, 6 orang ya. Iya, dokter. Udah cukup, dok. Oh, Udah udah masuk cukup. semua. Iya, ini udah semua ya. Oke. Ketuanya dokter siapa nih? Yudi. Dr. Yudi, Yudi. Dr. Yudi. Oh, dokter Yudi. Oh, dokter Yudi. Ya. Oke. Dipaksa ketua, Dok. Dipaksa dan pasrah ya. Oke. Dokter Yudi ketuanya. Sekretarisnya siapa, dokter Yudi? Apa Sekretarisnya merangkap? bareng-bareng, dok. Rame-rame. Saya Barang. Rame-rame. Oke, sip. Oke. Eh, saya tanya dulu, peserta sudah dapat ininya belum ya? Panduan diskusinya. udah, dok. Sudah, Dokter. Oh, sudah ya? Oke. Ya. Eh, apa namanya? Untuk daftar pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas sudah ada? Udah, dok. Sudah ya. Oke, silakan di share screen. Siapa? Dokter Yudi atau Dokter Tuti, Dok. Dokter Tuti? Oke, Maaf, dok. silakan. Saya bentar lagi mau OTW, jadi kayaknya nggak bisa share screen. Habis ini mau ganti HP soalnya, dok. Oh, Oh, iya, iya. Ya, silakan, silakan diatur, Dokter Yudi. Siapa? Sam, close is not. Silakan. Ganti device ya, dok. Ya, Dokter Weni. Maaf, dok. Saya gaptek. Share screen-nya susah. Nih, saya juga buka di laptop. Bisa kayaknya. Sharing is Bisa. not Iya, nggak bisa share option. screen-nya. The ini host. kan ini kan Dokter Weni udah jadi co-host ya. Ya, dok. Mestinya bisa ya. Tapi nyari dokumennya belum ketemu, dok. Oh, oh, itu lain lagi alasannya. Atau saya boleh dua device, Dok? Satu laptop, satu ini. Boleh, boleh, silakan Boleh, aja. boleh. Bentar, Dok, saya Silakan, gabung lagi. silakan. Eh, Bebas saja. Sudah macam-macam Kebuka. ya tentang tentang etik ya. Ini udah kelihatan. Ini siapa yang share ini? Dokter Weni.
Nggak kebuka ya masih. Ini masih daftar file ya. Ah, Iya, mungkin saya sambil menunggu ya dok. Jadi eh, pentingnya kita belajar etik ini karena biasanya hal etik ini baru terbahas ketika ada masalah hukum. Nah, baru tuh di situ kita aware tuh ya. Mana nih pedomannya, bagaimana ininya, panduannya, bagaimana secara etika ini kita melanggar nggak gitu ya. Jadi biasanya baru baru terbahas ketika terkait dengan hukum. Makanya eh, saya menyarankan Bapak Ibu dokter sekalian pada saat minggu etik ini ya, belajar komunikasi, belajar etik ini pelajari juga tentang peraturan-peraturan ya hukum gitu ya, yang terkait dengan eh, pelayanan medis ya antara dokter dengan pasien. Izin Dokter Adrisa, boleh di ya, ini saya yang share screen. nah ini siapa yang ini? Bukan saya. Oh ini saya. Oh saya yang screen ya. Kayaknya dokter ya Ya, silakan. saya cari dulu materi. Ya, Ini. karena nanti kalau Oke. sudah jadi spesialis, ya ini udah kelihatan nih dok. Kalau Tapi sudah jadi bukan ini ya. spesialis, Bukan ini. ini dua. Saya yang share screen Dok. Dokter Tuti yang share screen, Dok. Ini. Oh, di desktop ya. Oh ya. Oke. Iya, dokter Tuti ya tadi. Ini dulu dok, dari yang atas dulu dok. Jadi kita yang eh, halaman sama nggak ya halamannya? Halaman Sama kayak. 1, 2, 3, 4. Hmm, 4 halaman. ya. Kita ini dulu dok, kita remind dulu yang atas ada lagi dok, coba dikatasin. Nah itu yang nomor 1, 2, 3, nomor 3. Poin ketiga. Panduan diskusi. Iya coba dok, struktur diskusi, eh, panduan diskusi. Nah ini, oh ini udah ada ininya ya, diskusi 1. Apa yang dimaksud ini? Oke, oh iya, oke. Ya, Langsung ke mungkin kasus. kita ya, mungkin kita secara sepintas dulu aja ya, Dok. Itu yang Ya, panduan diskusi itu ya. panduannya. Eh, Naik, naik ke atas lagi berarti dok ya. yang pemahaman dasar tentang etika dalam penyampaian berita buruk. Nah, tadi itu. Diskusi 1 ya, Dok. Yang ke atas lagi kayaknya, Dok. Ke atas lagi. Ya, nah ini nih yang sorry, kelewatan, Dok. Turun lagi dikit. Turun dikit. Ya, ini lagi dok. Terus Panduan diskusi. lagi ya, diskusi 1 nih terus ke bawah lagi ya. Nah, ini Oh, kan ya. ya, oh, sebentar. Ya, sambil jadi kita remind lagi yang tadi, mungkin masih ada yang belum jelas ya, eh, berita buruk. Ini saya mau tanya dokter yang di Lampung sama Sumatera Selatan ya. Ini kebanyakan apa dok? Dokter puskesmas atau klinik? Puskesmas, Dok. Puskesmas, Dok. Puskesmas dan Oh, klinik. puskesmas dan klinik. Ada yang praktek mandiri juga? Ada, Dok. Ada. Ya, Semua, Dok. sambil praktik mandiri. Oh, oke. Iya. Iya. Hmm, kita remind lagi tentang berita buruk. Pernah nggak sih dok di tempat praktek? Pasti ya. Mungkin pernah ya. Pernah nggak sih? Ya, Silakan dok yang mau sharing pengalaman breaking bad news. kalau untuk di puskes kayaknya mungkin nggak ekstrim-ekstrim banget ya dok ya kalau berita buruknya. Mm-mm. Kalau biasanya kayak kita juga kan pemeriksaan penunjang kita nggak banyak ya dok ya. Jadi Iya, betul.
Eh, paling yang agak sensitif mungkin kayak yang yang kita periksa HIV gitu, sifilis kan palingan itu ya dok ya Nah, yang yang sering kita ketemu dan itu menjadi berita buruk buat pasien gitu. iya. Ya ya lumayan ini ya dok ya, yang penyakit-penyakit sensitif itu kalau kita ketemu kita menyampaikannya. Gimana dok? Langsung shock atau bagaimana Kalau saya pasiennya? pernah HIV ya dok, itu sempat Iya. agak ini tuh, sempat agak heboh di keluarganya itu jadinya ya dok. Nah itu Jadi ya. ternyata keluarganya ya delalah itu ada keluarganya gitu, ada pasangannya gitu. Jadi Iya. ya ya mereka tuh ya kayak nggak terima gitu, maksudnya kok bisa begitu? Kenapa ya dok? Maksudnya pasti mereka akan saling mencurigai satu persatu ya dok. Nah, Cuman itu. ya udahlah kita jelaskan namanya kita jadi menilik latar belakang masing-masing kan gitu ya latar belakang Iya. yang karena itu gitu ya gitu Oke. kan jadinya agak Iya. ya agak ini ya dok namanya bahasa kita di puskes ya dok ya, ya Hmm. kita jadinya menelisik masa lalu juga gitu kan jadi panjang itu dok tapi ujung-ujungnya ya mau terima kok dok. Oh, oke, iya. Iya, karena kalau nggak hati-hati jadi ribut itu keluarga, ya kan? Benar Jadi, dok. kalau kalau apa ya kalau nggak ributnya sama mereka ya ribut sama kita gitu kan. Pilihannya itu aja tuh dua gitu. Jadi memang makanya ini menjadi concern khusus ya. Eh, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ini dulu waktu kuliah mengalami nggak ya mata kuliah ini nih, Breaking Bad News ini ada nggak dulu waktu kuliah dokter? Nggak ada Ada spesifik, Nggak dokter. ada, Nggak ada ya. Nggak ada nggak ada. spesifik. Ada mata kuliah Breaking Bad News. Iya, nggak ada yang spesifik ya betul. Iya, ini memang nggak ada ini. Eh, ini baru berkembang sesudah menjadi apa sistem apa kuliah kedokteran itu dari pemberian kuliah menjadi modul-modul. Jadi menjadi blok-blok gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar gitu ya di ini ada blok apa, blok kardiovaskuler, blok respiratory gitu ya. Jadi ini baru Oh, berkembang sudah. kalau dulu kayaknya cuma ilmu komunitas aja loh dok. Iya, iya, ini belum ini ada dan ternyata memang ini penting gitu ya karena komunikasi ini di sini nih. Komunikasi dokter dan sebagai dokter keluarga kita harus tahu ya. Jadi kalau di Bapak Ibu bisa baca sama-sama itu ya di diskusi satu itu ada pengertiannya berita buruk itu ya. Informasi medis yang berdampak negatif gitu ya. Nah, itu bisa meliputi penyakit berat, kegagalan pengobatan atau kematian. Nah, ini memang ini nih yang apa namanya? Menjadi sekarang sudah menjadi concern khusus karena banyak tuduhan apa ya malpraktek itu karena ini karena nggak berjalan dengan baik gitu komunikasi antara dokter dengan pasien karena nggak ada penjelasan tahu-tahu gawat tahu-tahu meninggal misalnya gitu ya. Eh, tadi tahu-tahu HIV gitu kan wah ini eh, apa namanya penyakit yang ada stigmanya itu mungkin mereka nggak terima gitu kan. Nah ini jadi menjadi isu yang penting sekarang khusus Bapak Ibu sekarang di apa namanya di S1 tuh ya di kedokteran di fakultas-fakultas kedokteran itu menjadi ini tersendiri bahkan ada praktikumnya latihannya gitu jadi bukan cuma belajar teori tadi ya kuliah dari dokter Ali tadi bukan hanya kuliah tapi juga ada prakteknya jadi ada praktikumnya ini ya Breaking Bad News ini oke terus kemudian ini nomor dua tentang penyampaiannya gitu ya etik ya tadi dikaitkan dengan etik eh, ada yang mau share etik itu apa aja sih isinya mungkin masih ingat ini juga ada sih di sini tapi ini ada yang perlu diperbaiki nih. Coba silahkan ada aspek apa saja kalau kita bicara etik. Pernah dengar nggak ini Bapak Ibu nih istilah ini? Otonomi, beneficence. Oh iya, dokter. Pernah Kemarin ada, kan kita pernah memang ada. sudah mempelajari tentang etik-etik itu, dok. Mm-mm. Kalau ini dari dulu udah pernah ya? Iya, Dari dokter. dari Dari pertama apa? kedokteran Di kampus juga sudah terpapar, dok. sudah terpapar ya. Eh, otonomi itu apa ya? Hakikatnya.
Menghak Pasien, Dok. pasien, Dok. Hak Apa pasien tuh? untuk memutuskan a- apa yang apa yang dia dapat gitu dok. Misalnya masalah tentang pengobatan atau hak pasien lainnya untuk menentukan apakah dia eh, apa sih riwayat penyakitnya akan diberikan ke Pilihannya. apa pihak lain kayak untuk yang survei penelitian gitu-gitu kan dok yang kemarin kita bahas. Atau hak Bagus. pasien untuk memilih pengobatan ya dok ya. Pengobatan Yang ya. karena Yes. itu sendiri. Ya, jadi Pasien hak untuk menentukan apa lagi dok? jalannya sendiri, Dok. Menentukan jalannya sendiri ya, betul Iya. dok. Mau yang mana gitu ya? Mau terus Ya, dilanjutin atau tidak deh gitu. Ya, betul. Yang utama tentunya adalah itu ya tadi ya. ya, eh, otonomi. Otonomi itu keputusan tadi ya. Jadi pasien itu harus ikut terlibat. Ini obatnya memang secara kedokteran ini, tapi dia mau atau tidak itu terserah dia. Nah, gimana nih prakteknya nih dok di tempat praktek masing-masing ini? Berjalan nggak? Atau dokter kalau kalau ini Pak, ini Bapak sakitnya ini ya, ini harus minum ini ya, jangan sampai nggak minum, gitu nggak dok? Iya sih, Dok. Kalau gitu. Nah, etis nggak Kan? itu? Dengan keterbatasan waktu ya, Dok. Nah, itu. Bener, Dok. Memang selama ini Ya, jarang jadi kita itu, pasien. iya. Jadi Jarang berarti itu Kalau diserahkan ke pasien. etis atau nggak etis Jarang, itu dok? jarang kurang Etis kayaknya dok, diserahkan kurang ke etis. pasien, etis. Dok. Gak etis sebenarnya, Dok. Iya, nggak etis sebenarnya ya, Karena memaksa. Tapi memaksa, ini, betul, ini yang sering, betul. Dok, yang sering jadi dilemanya nih, Dok, untuk yang terapi-terapi jangka panjang biasanya. Yang Ya, kadang-kadang akhirnya pasiennya bandel, akhirnya dia memutuskan sesuka dia karena dia iya, mungkin tidak tidak mendapat penjelasan dan tidak memutuskan iya, sejak awal. Karena iya, kesannya dia dipaksa pengobatan jangka panjang akhirnya sekian lama udah dia stopkannya sendiri gitu dokter. iya, betul dok, betul banget. Di depan kita dia iya, 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 gitu ya. Di belakang, Di belakang suka-suka gua gerundel katanya. dok. Hmm? Di belakang ngomel, gerundel. Iya, di belakang ngomel. Kadang-kadang izin dok, ini ya, silakan. izin dok. Eh, Kalau kami yang di HIV dok, biasanya kita sebelum kan HIV pengobatannya seumur hidup ya dok ya. Ya. Jadi biasa di awal tuh kita punya kayak kontrak gitu dok sama pasien. Jadi kita kasih tahu bahwa obat ini tidak boleh terputus dan obat ini Hmm. harganya mahal. Jadi kalau misalnya eh, dia tidak teratur itu akan timbul resisten seperti itu dok. Jadi dari awal kita jelaskan kontrak dia beneran mau pengobatan atau enggak. Jadi seperti itu dok. Jadi Hmm. pasien yang menentukan gitu dok. Kalau memang dia sudah siap, oke kita mulai. Tapi kalau misalnya belum siap, dia masih denal dan lain-lain, biasanya kita beri waktu dulu dia dok. Nggak langsung pasien itu dikasih obat seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia melanggar kontrak, ada sanksi nggak, dok? Kalau melanggar kontrak nggak ada sanksi dok. Tapi biasanya kita akan datangi dia dok. Jadi kayak dia Hmm. pasien yang follow up itu kita tracing dia. Dan Ya. biasanya kita kerjasama sama komunitas dok. Oh, oke. Iya. Artinya, gimana nih menurut yang lain? Adanya kontrak ini etis atau nggak etis? Etis lah, Dok. Sebenarnya dengan inform consent bisa etis dok. Kita kan memberi Iya. penjelasan. Iya. Contohnya kayak pasien TB, itu kan kontraknya 6 bulan harus minum obat teratur. Makanya inform consent tertulis harus jelas dok. Betul. Kuncinya di inform consent ya, ya, kalau di informnya, ya dok, di informnya ya. Masalahnya kadang-kadang kita nih informnya ini yang nggak jalan, gitu ya. Kadang-kadang kita kan paham ya dok, ada inform, ada consent. Inform itu kita yang memberikan informasi, consent itu yang persetujuannya, gitu ya. Nah, di pemberian informasinya ini nih kadang yang kita waktunya terlalu singkat, gitu ya. Kadang problemnya begitu ya. Kemudian bahasa-bahasa kita susah gitu ya. Kita nggak memberi kesempatan bertanya. Kadang buat pasien gitu kan. eh, udah mengerti atau belum gitu ya. Terus kenapa harus 6 bulan gitu? Kenapa emang nggak bisa misalnya yang cuman berapa bulan gitu. Nah itu kan kita harus siap tuh.
Nah, nanti dok sebagai dokter keluarga, apalagi ini dokter spesialis, kita harus benar-benar siap ini. Makanya tadi dokter Ali bilang pelajari dulu gitu. Jadi kita harus belajar dulu tuh benar-benar gitu. Obat ini, alternatifnya, penyakitnya gitu. Jadi jangan buru-buru dok. Nah, delalah masalahnya di institusi pelayanan kesehatan itu kadang semua buru-buru. Ya kecuali kalau gawat darurat ya. Kalau gawat darurat kita nggak bisa. Tapi kalau ini kadang-kadang kita belum punya ilmu yang cukup. Berapa banyak dari kita sebelum melakukan informed consent itu kita belajar dulu. Coba, pernah nggak dok? Atau mengandalkan yang ada di sini? Ya, Browsing, Dok. mengandalkan yang ada. Browsing dulu. Browsing dulu. Ya. Nah, itu ya mending lah, mending. Iya. Ya, Apalagi kalau penyakit-penyakit yang udah lama kita nggak tangani atau jarang gitu dok. ya. Jadi tadi malam saya bimbingan ke residen juga yang sedang ngambil spesialis tuh di UI itu juga saya bilang jangan buru-buru mau family conference lah mau ngadain ini belajar dulu gitu. Pelajari dulu penyakit itu dengan baik. Kalau kita udah tahu, kita akan gampang tuh mau inform consent mau apapun juga bisa. Tapi kita pelajari dulu yang ya apalagi yang tadi dokter bilangnya yang udah jarang gitu kan. Itu kasusnya mahasiswa residen itu tentang PJB gitu ya. Penyakit jantung bawaan, sindrom Down, mungkin itu juga jarang ya ketemunya. Jadi kata saya di ini dulu, dibaca dulu, pelajari dulu gitu. Baru kita berkontak dengan mau diskusi, mau family conference atau apa gitu silahkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ke bawah lagi tuh dok. Nah, ini metodenya tadi Bentar ada. dok, lagi muter dok. Bentar, lagi muter. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini yang share siapa? Saya dok. Oh iya, 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 ya nggak apa-apa. Wah, hati-hati loh dok. Ini sambil Iya, berkendara ya? iya dok. Tuh, berhenti kok nih dok. Oke, hati-hati ya dok. Ntar jangan bisa bisa kena ini ntar Pakai pelanggaran. Tesla kok, Dok, Dokter Tuti. Apa? Pakai Tesla udah semi otonom. Oh, Yang ini dok. auto driver ya. Jangan sampai ntar SPK KLP kena tuntut nih gara-gara. Oke, ya, Yang ini atau ke bawah lagi dok? yang tentang metode nih, metode mana tadi metode? Ya, terus ya. Model dok. Iya, Model, Ini iya dok. model, betul, ya Ya. model. Model penyampaian berita buruk ya. Ini apa? Ada spikes, ada ABCD gitu ya. Tadi udah dijelaskan ya. Ini metodenya ya dalam kita menyampaikan sebenarnya cara kan, ya caranya. Ngerti semua dok tadi dok? Apa itu dok? Coba ada yang mau menjelaskan ulang? Silahkan. Tadi dokter Ali lebih rekomen yang mana ya? Spike, Dok. Tadi dok, Spike. kalau Tadi kalau kalau yang dokter Ali ABCD tadi dok, tadi Ya untuk silakan. yang ya, ya tadi kayaknya kalau dokter Ali yang ABCD itu untuk yang misalnya untuk memberitahukan terminal penyakit terminal seperti itu dok. Hmm. ya kalau Kalau tidak salah tadi dok, ini kan ada dua, yang sprinkle sama ABCDE. Kalau yang ya, sprinkle itu lebih ke dia mengedepankan masalah klinisnya, kemudian ada tahapan dan terstruktur, dan ya, biasanya itu untuk pasien-pasien kronis yang ya, yang misalnya pasien CA seperti itu. Sedangkan kalau ya. yang ABCDE itu dia lebih mengedepankan untuk emosionalnya. Jadi dia lebih holistik dan fleksibel dan itu biasanya digunakan untuk di UGD gitu katanya dokter. Itu yang Oke. batasan yang itu tadi. Mungkin ada tambahan mungkin dokter ya, supaya kami lebih paham. Ya. Iya silakan yang lain ada lagi? Ya sebenarnya tadi saya juga agak bingung sih dok seperti yang ditanyakan sama dokter siapa tadi ya. Eh, Sepertinya memang mirip-mirip ya dok ABCD dengan spike ini ya Ya. dok ya. Ya. Hmm. Jadi intinya ya dok, mirip-mirip. Intinya di sini ada persiapan, ada eh, pemberian informasi gitu ya, dan ada evaluasi. Intinya tiga. Jadi ada persiapannya,
ya, persiapan dari tentunya dari provider nih, healthcare provider ya dokternya gitu ya. Kemudian ada pemberian informasinya gitu kan pada saat pemberian informasinya dan evaluasinya. Intinya tiga, Dok. Terserah ini boleh dipakai digabung dokter terserah. Di tempat praktek nggak usah khawatir, nggak terpaku harus begini gitu ya. Ini bisa kita kombinasi. Ini cuma dua, banyak metode yang lain banyak. Jadi bisa dilakukan apapun. Nah, tapi memang pada intinya tadi betul yang dokter sampaikan. Jadi ada yang kalau spikes lebih bertahap ya, sedikit demi sedikit. Jadi mungkin saya menambahkan tadi ya Dokter Ali. Jadi bukan kita seluruh secara detail gitu ya, atau yang bertahap sedikit enggak, tapi bukan begitu. Itu keputusan itu ada di kita. Tapi kita bisa menanya apa yang Bapak Ibu perlu tahu, apa yang saya perlu jelaskan, apa yang Bapak Ibu pengen tahu gitu dari terapi atau dari penyakit misalnya gitu. Kalau misalnya, oh saya pengen tahu ininya dok semua misalnya, nah itu ya jelaskan secara menyeluruh tadi ABCDE gitu ya. Tapi kalau misalnya dia enggak dok saya perlu yang ininya aja, misalnya saya pengen tahu dok itu nanti bisa sembuh nggak ya gitu. Ya seperti misalnya kembali ke kasus bimbingan residen itu tadi sindrom Down dan dan PJB gitu ya, dia cuma pengen ini anak saya bisa normal lagi nggak gitu kira-kira gitu ya. Buat dia sih nggak penting tuh kita menjelaskan apa itu PJB gitu ya, apa sih jantungnya kenapa gitu, apa sindrom Down itu apa gitu. Tapi yang penting buat dia, karena pasien itu udah 6 tahun, jadi kan pada umumnya udah sekolah gitu ya. Si orang tua pengen ini bisa nggak, bisa sekolah lagi nggak ya, bisa maksudnya bisa sekolah seperti anak-anak normal nggak gitu. Dia yang penting itu aja itu gitu ya. Jadi itu memang tapi intinya ya dok, intinya tiga tadi, persiapan, terus kemudian pemberian informasinya dan evaluasinya. Nah persiapan itu tadi ya kita belajar gitu kan, menyiapkan setting tempatnya yang nyaman tadi gitu kan. Terus sama kalau di ABCD juga gitu kan, advance preparation nih persiapan juga gitu ya. Terus kemudian penyampaiannya mana-mana nih pasien kita sedang di tahap emosi yang mana gitu. Tadi kan dokter Ali selalu bilang ntar dulu, lihat dulu gitu pasiennya lagi emosi atau tidak gitu ya. Dia bagaimana nih emosionalnya. Makanya dok, dengan adanya dokter keluarga itu, kan kalau tadi ya, kalau saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke dokter Ali itu kan, seolah-olah pasien itu baru semua. Nah, padahal kalau nanti kita sudah jadi dokter keluarga dari seseorang, individu, itu kita tuh long term sifatnya. Jadi kita udah tahu, gitu. Udah tahu dia nih karakternya, gitu. Karena kita berhubungan sama dia tuh bukan cuma sekali, bukan baru kali ini, enggak. Tapi udah jangka panjang, kita udah tahu tuh pasien kita. Oh kalau Pak ini tuh dia nggak suka nih yang ini. Kalau Pak ini tuh modelnya begini, gitu. Itu nanti akan terbiasa tuh dok. Coba deh saya tanya, dokter kan di puskesmas atau di klinik, ada nggak pasien yang langganan yang benar-benar apa ya, ketika datang tuh dokter udah paham gitu dia. Ada nggak dok? Ada dok. Ada dok. Ada ya. Gimana tuh Biasanya menghadapinya? setelah mereka cerita panjang lebar, mereka tenang dok. Datangnya berapa kali? Seminggu bisa 3 kali dok. Nah ya, jadi dengan datang seminggu 3 kali itu kira-kira kita udah kenal nggak pasien kita? Udah jadi bestie jangan-jangan dok. Nah, itu dia. Antara dokternya seneng apa lama-lama kesel. Curiga saya jadinya Harus dokter ini. Biasanya mbah-mbah dok, biasanya nenek-nenek. Itu dia, iya.
Jadi dok, kalau tadi kan pertanyaan-pertanyaan ke dokter Ali itu kan seolah-olah kita baru gitu ya. Iya. Padahal enggak, iya. Padahal enggak. Itu kan kita udah tahu, udah jadi bestie tadi. Aduh, saya tunggu-tunggu betul itu kata-kata itu. Mm-mm. Udah jadi, udah jadi bestie itu. Iya kan? Jadi kan kita udah tahu. Pak, Pak siapa misalnya? Pak Rusdi Ceritanya misalnya. dari penyakit sampai di luar masalah Iya, internal keluarga kadang malah dok. betul sekali itu. Jadi jangan khawatir dok gitu. Mm-mm. Jangan khawatir, kita udah paham dia gitu. Jangan takut gitu. Kita udah tahu betul ya, sampai saya dulu dok, saya baru jadi dokter aja itu pasien saya minta diputuskan ini bagusnya dia berjodoh sama si A atau enggak dok, coba saya belum Luar nikah biasa coba. banget dok. Iya kan, coba bener kan. Iya. Lah Justru saya kadangan itu kita mau apa memisahkan ya dok antara simpati dan empati justru kadangan ya, ya, dia kalau ada betul. masalah malah ikut nangis kitanya. Iya, kita aja ketangis, nah itu. Kitanya kalau mau Wah, breaking bad news jangan-jangan kita yang nangis duluan gitu dok kalau kita nah udah deket banget. iya, iya, betul betul betul, iya itu. Jadi apa ya, jadi jangan khawatir dok gitu, jangan khawatir ya, yang penting kita persiapkan sesuai keilmuan kita. Saya pesannya itu aja ya, secara keilmuan kita jangan sampai nggak tahu gitu. Jadi pelajari betul-betul. Jadi kalau misalnya kanker, dokter baca dulu gitu, kanker itu apa, kanker misalnya kanker payudara gitu, kanker payudara ini gimana, terus sesuaikan dengan karakteristik pasien kita. Pikirkan berapa tahun ke depan prognosisnya, dia akan gimana ini gitu. Yang penting itu, kalau saya tuh yang penting, pesan ke mahasiswa-mahasiswa itu apa tuh, persiapan itu dulu gitu. Nanti itu bumbu-bumbu tuh tadi tuh ya, soal dia cerita keluarga, kita ikut nangis apa itu bumbu-bumbu itu ya. Itu saya rasa dengan nanti terlatih ini dokter keluarga akan sampai ke situ gitu. Mungkin dokter yang tadinya sama pasien kaku, kalau ikut SPKKLP nggak berubah lah nanti itu, akan berubah itu. Ya, jadi lebih cair gitu sama pasiennya. Jadi jangan sampai pasiennya baru A, resep udah keluar. Gitu kan, Dok? Iya kan, Dok? Kalau waktunya mepet kan gitu ya, Dok. Belum ngomong nih, belum ngomong. Udah, Pak. Udah. Saya udah tahu gitu. Iya kan? Nah, dokter keluarga nggak boleh tuh, Dok. Nggak boleh gitu. Karena yang kita kaji bukan cuma soal eh, organobiologis ya, bukan cuma soal medisnya, tapi juga itunya apa namanya? Psikis dia ya, psikis, lingkungan, macam-macam lah, itu banyak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian tadi bertahap, informasi mana yang perlu kita ini, kadang-kadang saya berapa tahun ya, hampir 10 tahun ngajar di FK swasta. eh, itu mahasiswa itu apa ya, dia kadang-kadang pada kasus begini ya, dia pikir kalau dokter keluarga itu menjelaskan semua gitu ya, etiologi penyakit, gejalanya, ininya. Waduh, emang kita mau ngasih, memang ntar pasien abis kita jelasin terus jadi ahli di bidang itu gitu kan? Kan kita bukan lagi menciptakan pasien ahli GERD gitu kan? Pasien ahli DM misalnya, atau ahli cancer gitu kan? Bukan. Jadi nggak perlu ada yang namanya efektif, komunikasi efektif dong. Jangan bebani pasien kita dengan informasi yang terlalu banyak, pusing dia nanti. Jadi jadi nggak usah kita akan menjelaskan, oh, mentang-mentang dokter keluarga gitu kan. Saya akan menjelaskan mulai dari etiologi, gejala klinis, pemeriksaan penunjang, terapi, sampai nanti rehabilitatif. Waduh. Habis itu pasiennya gimana, Dok? Ngantuk dok pasiennya. Kalau ngantuk dokter Yudi, pasiennya pergi ke tempat lain. Itu. Iya. Kitanya udah ngos-ngosan gitu kan. Pasiennya pergi ke tempat lain gitu ya. Jadi ini nanti dokter bisa pelajari lagi, baca pelan-pelan ininya ya, spike sama ABCD, tapi intinya dalam metode penyampaian ini persiapan, terus kemudian mana yang mau kita sampaikan gitu ya, tekniknya gitu ya,
Terus kemudian bagaimana evaluasinya gitu. Oke, terus ke bawah lagi Masih belum. Yang D tadi belum dok. Naik lagi yang di atasnya lagi. Ya, ini ini tadi modelnya, terus kemudian ini model tekniknya gitu ya. teknik. Ya, oke. Ya, ini dokter masih yang mana nih dok di puskesmas atau di kliniknya? Ada direktif, ada kolaboratif, ada pasien sentris, yang mana nih dok? Tergantung situasional kali dok, tergantung case by case ya. Oke, berarti dokter udah melaksanakan nih, bener nih? Iya dok, karena Oh iya. biasanya karena biasanya kalau misalnya kemarin 1 hari yang lalu saya baru menyampaikan breaking bad news pasien usia 21 tahun dengan HIV positif dan Ya. TB dok. Itu saya menggunakan pendekatan yang pasien sentris dok. Iya, terus gimana dok? Jadi gimana? Jadi dia itu kita tahunya dia kan pos rawat inap ya dok, jadi kontrol disuruh ke puskes, tapi dengan diagnosa dari dokter SPPD itu dia GERD plus malnutrisi kronis. Tapi karena curiga agak sepertinya gesturnya ya dok, pria tapi gesturnya seperti wanita, jadi kita inisiatif cek lah HIV dan hasilnya ternyata positif. Di pas hari pertama kita tahu itu, kita lihat dulu kesiapan pasiennya. Ternyata kayak pasiennya masih emosional, dia kayaknya nggak siap gitu karena dia masih lemas sekali, ya sudah kita biarkan dulu. Kemudian beberapa hari kemudian saya datangi rumahnya, kita kunjungan gitu dok, lihat kondisinya. Begitu dia tampak lebih siap, ya baru kita kasih tahu info itu seperti itu dok. Hmm, oke. Iya. Terus gimana dok responnya? Responnya karena mungkin dia mengetahui. Eh, ini dokter mute dok. Jadi karena pasiennya paham orientasi seksual dia dok, dan dia mengetahui resikonya, jadi ya memang dia sebenarnya sudah tahu sepertinya dia memang terkena penyakit HIV itu. Hmm. Dan Jadi ketika saya datang, nggak emosional ya? enggak dok, dia sudah siap. Tapi malam sebelumnya memang saya WA dulu dia kayak mana kondisinya seperti itu. Oke, iya itu bagus sekali tuh ya. Karena ini jarang nih ya, karena tadi dokter pasiennya HIV, terus ini ya, nih pasien sentris ini jarang. Kebanyakan kita direktif ya. Jadi langsung tanpa banyak diskusi gitu. Tapi yang lain bagaimana dok kira-kira? Ini bagus sekali contoh pasien HIV ya, Hampir pasien sama sih sentris. dok, rata-rata kalau di puskesmas juga direktif dan pada pasien HIV juga sih rata-rata dok. Kemarin itu ada Hmm, pasien anak umur 7 tahun positif ya, HIV eh, karena awalnya TB ya dok. Dan ternyata ya. setelah ditelusuri ayahnya pun kemungkinan juga HIV tapi belum terdeteksi karena keburu sudah meninggal dok. Dan ibunya kabur. Hmm. Oh, Dia ikut neneknya, hmm. Terus gimana itu dok? Nggak ada ininya dong, walinya atau apanya? Oh, ada neneknya tadi ya? neneknya dok. Neneknya bisa diajak diskusi? Bisa dok, karena ada Hmm. apa namanya anak neneknya yang budenya lah, ada budenya, jadi bisa diajak diskusi dok. Itu penyampaiannya eh, direktif juga atau Direktif dok, direktif ya? secara langsung. Direktif ya. Iya, iya. Nah, ini memang challenge-nya. Nah, sementara ini ada kolaboratif gitu ya. Jadi kita diskusi dulu sama pasien gimana dia ingin menerima informasi, atau tadi pasien sentris tadi betul tuh contohnya dokter siapa tadi? Dokter Putri Tuti, ya? Tuti Iya ya? dok, Oh iya, iya, dok. iya, Tuti. dokter Tuti ya tadi ya. Heeh. Jadi pasien sentris tuh jadi
sesuai kondisi emosionalnya pasien. Oke, ketika udah kelihatannya udah tenang, dia baru kita sampaikan. Nah, jadi eh, apakah kita ini dok, menurut dokter ini salah semua, benar semua atau bagaimana? Benar semua, dok. Tergantung kondisi si pasien sebenarnya, dokter. Iya, iya, betul. Kalau menurut saya juga ya tidak ada yang salah dok, tapi ya tergantung Iya, situasional case by case-nya dok. iya, betul, betul sekali. Jadi direktif nggak mesti salah juga gitu ya. Ada kondisi-kondisi memang yang harus direktif, misalnya, tapi jangan jangan hampir semua ya. Tadi seperti tadi apa Di kasus yang kasus PMS dok, misalnya pasiennya. nah itu. Kalau yang direktif biasanya apa ya? Bagusnya pada kasus apa, dok? Kasus-kasus emergensi, dok. Yes, Emergency. ya, emergency. Mm-mm. Emergency ini ada yang harus segera disampaikan. Iya, betul, betul. Jadi ini memang betul, dok. Nggak harus nggak salah juga gitu ya. Nggak ada yang salah gitu. Ini tergantung kondisi. Ya, bagus bagus dok. Terus ke bawah lagi kasus ya. Kasus satu ya. Oke. Dokter, eh, Satu titik. ringan dikit, dok. Ke bawah Mas, itunya. silakan silakan dokter siapa nih? Yudi, Dokter dok. Yudi. Dokter Yudi, ya silakan Ya, dokter Yudi. dok, kehamilan di luar nikah kan kadang jadi berita buruk juga tuh, dok. Hmm, Nah, dengan prinsip beneficence atau mal F apa? maleficence. Maleficence, Maleficence. ya. Ya. Itu kan kita mencegah untuk terjadinya yang lebih lanjut ya. Eh, saya pernah tuh, dok, ada kebetulan Ntar dulu. pasiennya itu anak Dok dari sebentar seorang dok. tokoh masyarakat Dok, dok sebentar. dan Mencegah yang lebih lanjut maksudnya mencegah apa nih? mencegah kerusakan, dok. Kerusakan dari. Masalah mungkin, masalah Masalah yang ya, lebih besar, mencegah lebih masalah. lebar. Oh, oke oke ya ya Ya, ya silakan. kebetulan pasien itu hiperemesis, umur Hmm. 16 masih SMA 16 kayaknya, dok, 16 tahun, 16 atau 17, anak dari tokoh masyarakat di situ dan babinsa pula, dok. Wah, Dan iya memang orang tuanya terkenal temperamen gitu kan. iya. Ah, s- ah, Hasil PP tesnya kan positif tuh, dok, karena kebetulan di klinik klinik kecil. Saya tidak menjelaskan kalau itu hamil, tapi saya cuma bilang ini ada peningkatan hormon yang umumnya terjadi pada pasien hamil. Untuk lebih pastinya Oke. silahkan ke rumah sakit atau ke dokter kandungan. Saya merujuk gitu ya akhirnya, dok. Oh, oke. Itu Terus secara etik diperbolehkan nggak, dok? oke. Silakan ya. Mengaburkan ini ya. Mas Yudi Ngeles ngambil ini, itu. Dokter Yudi dia Mengaburkan main aman dok. mengaburkan informasi Dokter Yudi. Iya, Iya, kan bahasa bener kan? bahasa ininya ngeles itu. Iya Main benar-benar aman dok dia. les. Oh, iya. Eh, Main aman dia itu. Daripada tapi kalau kliniknya tapi kalau dibakar. eh, tapi Daripada kalau kliniknya dok dibakar. demi keselamatan itu diperbolehkan ya dok, karena kan kita Tapi nggak salah juga karena sih resiko kan peningkatan ya HCG ya resiko. dok ya. eh, Gimana gimana karena dok? yang Ya. karena sepengetahuan Tapi saya yang informasi yang itu dok. disampaikan juga nggak salah sih dok. Memang ada peningkatan hormon HCG, beta HCG-nya kan jadi positif dan meningkat. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau misalnya yang pertama itu kan kita safety-nya dulu dok. Kalau misalnya ada kemungkinan untuk keselamatan dari kita sendiri, kalau kita ngungkap secara langsung itu berisiko, ya mungkin bisa seperti itu juga dok. Asalkan kita Iya, tidak nggak bilang juga kan ini bukan hamil gitu kan dok. iya, betul. Udah terjawab ya dok? Iya, dok. Iya, Itu malam-malam itu, dok, soalnya, dok. iya, Udah tidur. iya. Ya itu ya yang apa ya nggak salah memang ada peningkatan hormon gitu ya dan dokter tadi udah bilang juga ya bahwa ini kebanyakan terjadi pada saat kehamilan gitu ya. Iya, betul, dok. Nah, tapi saya mau tanya dulu di kliniknya ada USG nggak? Nggak ada, dok. Oh udah selamat udah. Nggak ada Ya USG. Dan ya petugas labnya itu kalau cuman
eh, sore sore pulang dari Hmm. puskes gitu baru dia ke klinik gitu petugas analisnya. Analisnya. Oh, Jadi oke. yang bisa dilakukan saat itu kan cuman PP tes. Oh, oke, ya. Iya, Walaupun walaupun sebenarnya tanda kehamilan bisa yang lain-lain juga ya, nggak harus USG. Tapi kan USG kan definitif kan, kelihatan gitu. iya betul dok. Iya, ya udah selamat dok. Nggak ada USG juga. Jadi ya nggak, itu tadi udah dijawab sama teman-temannya sendiri ya. Nggak, artinya kita kan tadi jujur gitu ya. Jujur itu tadi apa ya? Eh, Beneficence. Oh, veracity tadi ada ya di slide tadi ya. Ingat nggak dok tadi selain otonomi, beneficence, maleficence, kemudian eh, justice, ada veracity namanya. Ya, Tadi kejujuran ya, ya veracity. kejujuran, kejujuran. Jadi kita ya Kalau yang jujur, memang meningkat hormonnya gitu, meningkat hormonnya dan ini pada umumnya terjadi pada kehamilan gitu. Oke, Kan jadi bisa juga ini ya dok ya. Hamil anggur juga kan bisa dok. bisa, ya bisa. Masih ngeles aja nih dokter nih. Ya Ya itu tapi justru benar itu dok. dok karena cuma PP tes positif kan, Iya, waduh nanti kita bilang hamil ternyata ada mola dan sebagainya iya, gimana kita iya, yang kena betul, kan. betul. Betul banget dok, betul. Makanya tadi saya tanya USG. Iya. Nggak ada USG kan aman ya. Jadi artinya apa namanya, kejujuran kan kita tetap jujur gitu. Toh kan kita kalau dalam kedokteran kita nggak dituntut juga misalnya menulis diagnosis itu eh, pregnancy misalnya. Kan kita bisa juga suspek kan? Ya nggak? Iya dok. Jadi iya kan? Kan bisa suspek. Ya, jadi jangan 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 takut gitu dok. Jadi nggak apa-apa. Ya kan suspek aja, suspek ini gitu. Jadi ya kita artinya secara secara di rekam medisnya ya yang legal itu kan legal ya rekam medis itu, atau dalam hal merujuk kita bilang suspek pregnancy kan nggak masalah gitu kan. Nah, tapi bahasanya ke pasien adalah ini peningkatan hormon ini diduga karena boleh dokter misalnya eh, apa namanya tadi hasil pemeriksaan ini positif, ini berarti eh, apa menunjukkan peningkatan hormon apa namanya HCG gitu ya, eh, koriogonadotropin hormon gitu kan, eh, et kausa lagi suspek pregnancy gitu. Pregnansinya bisa macam-macam kan kita belum tahu gitu. Jadi itu nggak ada masalah dok, ya insya Allah aman. Baik, Jadi terima kasih dok. nggak ada yang melanggar kan kita kalau kita tadi ya. Oh ya, saya kasih ini juga nih mungkin remind ya. Jadi ketika ini saya melanggar etik nggak ya? Dokter lihat dari yang ini tadi nih, yang slide-nya dokter Ali tadi. Ada otonomi, ada beneficence, ada non-maleficence, justice, veracity, terpenuhi semua nggak? Kalau semua terpenuhi ya udah gitu, nggak melanggar etik kita, insya Allah nggak melanggar etik gitu ya. Pasien otonomi dia dikasih dikasih apa otonom untuk dia mau periksa ini atau tidak, kita kasih itu berarti kita udah memenuhi hak otonomi. Terus kita apa menganjurkan merujuk gitu kan tadi kan untuk biar lebih bagus gitu ya, itu beneficence. Kita nggak melakukan yang negatif misalnya nggak meriksa apalah yang nggak diperlukan, berarti kita udah menerapkan non maleficence. Keadilan dia dapat informasi, berarti justice sudah terpenuhi. Kita udah jujur gitu kan, veracity udah kita sampaikan juga dengan cara yang empati, ya udah terpenuhi semua, udah nggak ada yang melanggar etik gitu. Jadi gitu ya dok cara tipsnya. Jadi nanti kalau dokter praktek, saya tadi begini-gini ini melanggar etik nggak ya? Coba lihat ini terpenuhi semua nggak gitu. Kalau udah terpenuhi udah gitu, nggak usah khawatir ini akan melanggar atau tidak gitu. Ya kurang lebih gitu. Mudah-mudahan terjawab ya dok. Baik dok, terima kasih. Ya sama-sama. Nah sekarang kasus, silakan didiskusikan sesuai panduan ya. Silakan dok, dokter siapa tadi jadi ketua? Saya lupa. Dokter Yudi. Di dok. Dokter Yudi ya, dokter Yudi Ya ya. dok. Oh iya, ya silakan dokter Yudi. Kasus nih, dibacakan aja. Ya.
Seorang pria berusia 50 tahun didiagnosa dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Dokter harus menyampaikan berita ini kepada pasien dan keluarga. Pertanyaan A. Bagaimana langkah-langkah etis yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah penyampaian berita buruk ini? B. Diskusi ini terdiri dari beberapa bagian utama. 1. Pemahaman dasar tentang etika dalam BBN. 2. Prinsip etika dalam penyampaian berita buruk. 3. Model penyampaian berita buruk, spikes dan ABCDE. 4. Metode dan teknik penyampaian berita buruk. Silakan dok. Oh iya, kalau mau ada yang sholat dulu nggak apa-apa kali dok. Silakan aja di grup saya. Kalau misalnya mau lanjut silakan. Baik dok, saya izin sholat dulu dok. Iya, iya boleh, boleh dok. Silakan aja. Silakan yang berarti siapa nih dok yang memimpin? Dokter Adrisa. Oke. Ya, Dokter? Ya, silakan. Adrisa. ya, untuk kasus ini ya, seperti tadi dibacakan tadi oleh Dr. Yudi, jadi seorang pria umur 50 tahun didiagnosis dengan kanker paru-paru stadium lanjut. Nah, di sini kita diminta mendiskusikan cara penyampaian berita itu kepada pasien dan keluarganya dengan meninjau dari bagian-bagian dari eh, etik dalam kita yang etik dalam BBN ini tadi. Ya, saya rasa silakan kalau kita saling bertukar pendapat ya. Kalau ya pendapat saya sih pada awalnya ya, kita tetap berprinsip pada etik tadi ya yang 6 tadi. Jadi ada otonomi, terus benefit, non benefit, kemudian justice, veracity, dan empati atau kasih sayang. Jadi dalam kita menyampaikannya itu kita tetap dulu berpegang kepada prinsip tersebut. Ya, kemudian kita merencanakan dengan baik ya sebelumnya. Jadi kita mempersiapkan diri dulu, ya baik mempersiapkan situasinya, tempatnya, menentukan waktu yang tepat, kapan untuk kita memberikan informasi, ya sambil kita mengevaluasi kondisi keluarganya, kondisi pasien, apakah sudah memungkinkan dah ini kalau segera kita sampaikan atau kita masih menimbang-nimbang dulu waktu yang paling tepat. Menurut pendapat saya begitu, dokter. Iya benar dok, tadi yang disampaikan dokter Adrisa itu kan persiapan ya dok ya. Jadi yang apa menjawab poin A, bagaimana langkah yang dilakukan sebelum sebelum penyampaian berita buruk. Jadi mempersiapkan, termasuk mempersiapkan kita sendiri ya dok ya. Apa rencana terapi alternatif, eh, terapi yang akan kita berikan kepada pasien. Kemudian yang kayak tadi tuh mau menyampaikannya di mana atau mau melibatkan atau diajak siapa ya dok selain pasien gitu ya dok. Itu yang Ini sebelum. apa namanya? Kita lihat situasi lingkungannya dulu, kondisi emosi apa keluarga pasiennya atau pasiennya. Kita Ya, tanyakan nggak dok untuk apa namanya? Pasiennya sudah siap belum untuk menerima informasi tersebut? jadi ya oke ya teman-teman yang lain ada pendapat. Jadi kan tadi prinsipnya eh, ada persiapan. Jadi kan persiapan ini ya baik persiapan dari kitanya sebagai dokter dan juga persiapan untuk eh, pasiennya juga berarti kita harus kita perhatikan juga gitu ya. Iya dokter. Dan sebelum, jadi kalau untuk langkah saat penyampaian berita buruk tetap sama ya dok, kita pakai yang spike Yes. sama ABCD.
Gitu ya. Jadi kita silakan memilih apakah yang mau pakai spike ataupun yang ABCD. Itu disesuaikan dengan kondisi saat kita berhadapan dengan pasien dan keluarganya begitu berarti. Oke, teman-teman, ada yang pendapat lain untuk menambahkan, melengkapi? Tinggal yang setelah penyampaian berita, Dok, langkah-langkah setelah penyampaian berita yang kita bahas lagi. Berarti kalau setelah menyampaikan berita, berarti ini menyangkut ke evaluasi berarti kalau kita tahapannya berarti. Iya, Dok. Berarti kita kita mengevaluasi eh, kondisi pasiennya dan kondisi keluarganya, apakah ya ini ya apakah benar-benar menjadi beban bagi mereka atau ya mereka sudah bisa menerima seperti itu berarti. Ataukah dia tiba-tiba ngamuk, nangis, atau bisa dengan tenang menerima informasi yang kita berikan gitu berarti. Kita Ya, tetap silakan harus teman-teman. memberi dukungan kepada pasien, Dok, untuk empatinya. Terus apa namanya? Menjelaskan pilihan perawatan yang akan dilakukan pasien dan keluarga pasien. Berarti, Dan ya. menanyakan ke keluarga pasien apakah informasi yang kita berikan itu sudah jelas atau belum. Ya, benar, Dok. Jadi kayak closing statement atau kita harus satu satu apa? Sepakat gitu. Jadi apa yang kita maksud diterima juga dengan apa pasien dan keluarganya. Biar tidak terjadi Terakhir, miskomunikasi pengobatan ya, Dok ya. Biar oke, nggak miskom. jadi tetap kita akhirnya eh, dan juga ke selanjutnya ya tahapan selanjutnya langkah evaluasinya setelah penyampaian berita kita kembali ke otonomi pasien untuk dia menentukan memilih ya apa-apa yang telah kita informasikan untuk tindakan lebih lanjutnya itu menjadi pilihan dari pasien begitu. Oke. Ada lagi yang akan memberikan pendapat? Informasi harus terbuka dan jujur ya, Dok ya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Oke, ya itu memang termasuk salah satu prinsip etik ya dari ke-6 tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi itu memang menjadi pokok, jadi dasar utama dalam kita melakukan langkah-langkah ya sebagai dasar etik kita gitu. Dan Gimana? untuk yang ini, Dok, sekarang apa kita bahas metode dan teknik penyampaian BBN, apakah pendekatan direktif, kolaboratif, atau pasien sentris? Untuk kasus ini kita yang mana, Dok? Kayaknya kolaboratif ya, Dok, apa gimana? Kalau ini kayaknya kalau saya sih lebih cocok kolaboratif karena ini kan termasuk ya kasus kronis kan ini kan panjang. Jadi kita masih punya waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan dan juga menerima pendapat dan pilihan dari si Keluarga pasien gitu. pasien. Pasien Ya, untuk keluarga pasien ya, Dok. ya pasien dan keluarga pasien. Itu yang berita buruk. Metodenya, jadi kalau ini berarti kalau menurut tadi yang kita sampaikan lebih mengarah ke yang speakers jadi ya. Ya, speakers. Ya, karena ini lebih ke kasus-kasus kronis ya. Metodenya ini sudah ya. Ada lagi masukan? Cukup sih kayaknya, Dok. Apa langsung ke kasus 2, Dok? Setengah Kita jam minta lagi pendapat, soalnya. kita minta pendapat Dokter Sukma dulu. Iya, Dok. Oke, Dok, ini kanker paru-paru stadium lanjut ya, Dok? Ya, Ya, lanjut lagi. Iya. Nah, jadi kira-kira nih kanker paru-paru stadium lanjut nih 50 tahun gitu ya. Ini kronisnya gimana ya? Kira-kira nih.
Biasanya, Prognosisnya gimana ini? biasanya pasien sesak dok ya, dia Nah, aktivitasnya sudah mulai berkurang. berkurang. Mm-mm. Coba Ya, mungkin kalau dibayangkan nih dok, ya ada pasien kanker paru-paru stadium lanjut gitu ya. Yang Apakah jelas ini kita masih bisa ngulur-ngulur waktu atau waktunya singkat atau gimana? waktunya, Hmm. walaupun masih muda ya waktunya singkat dok, karena kayaknya kondisinya menurun. Ya, stadiumnya ya, informasi di stadium sini yang kita lanjut ya. bisa kita pegang nih stadiumnya. Gimana sih stadium? Kalau kita udah stadium lanjut kan kita udah nggak bicara ini lagi ya, kita bicaranya apa tuh? Ya Prognosis kalau itu Kak apa? Prognosisnya buruk prognosisnya pasti. dubiat Gimana? malam dok, Malam, sudah dubiat malam. dubiat Iya, malam dok. dubiat malam ya. Ya, Kita kita udah masih bisa kita bicara kesembuhan nggak kira-kira ini? Susah dok. tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Jadi Ya, kalau kanker stadium lanjut, mungkin dokter ingat istilahnya apa tuh dok? Untuk prognosis ini menentukan keberhasilan terapi itu dengan apa ya? Lewat apa ya? Ada yang ingat? Saya kasih kunci aja deh, survival gitu, pernah dengar nggak dok? Apa dok? Ter- Terminal dok. Survivor rate dok. Level Jadi rate. 5 tahun Ah, hidup. iya, apa total tuh dok bahasa hidupnya. Inggrisnya dok? Ya itu benar. Jadi bahasa Inggrisnya istilahnya 5 year survival rate ya. Jadi kita udah bukan bicara ini lagi nih kesembuhan. Jadi ini udah dubiat malam tadi gitu ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu kondisinya, jadi tadi benar ada persiapan gitu ya. Sebelumnya jadi kita mempersiapkan siapa yang persiapannya siapa siapa aja nih yang harus kita evaluasi persiapannya nih. Dokternya iya, ya kan? Pasiennya, Pasiennya, keluarganya, Pasiennya, keluarganya, keluarganya. anak-anaknya. Hmm, 50 tahun ya kalau dia punya anak-anak ya. ya, ya. Oke. Pasangannya tentunya ya. Nah, Istrinya seandainya masih ada gitu ya. Oke. Terus kemudian tadi kan ada apa lagi tuh dok? Apalagi yang tadi tuh dokter Ali tadi apa aja tuh tadi tuh yang harus tadi ada dibuka lagi tuh mungkin slide-nya dokter Ali. Ada tempatnya mungkin ya, setting apanya. Tadi dokter mau pakai yang mana itu? AB Spikes atau yang ABCDE? Yang spikes dok. spike, Spikes ya. Oke. ya. Nah, coba S-nya tadi setting tempatnya di gimana tuh? Dari tempat yang nyaman, tidak banyak gangguan. Mm-mm. Nah, ada nggak dok di puskesmas atau di kliniknya coba? Ada Oh, iya. pojok konseling dok. Ruangan Oh, konseling. Ruang ada ruang KIE ada konseling. dok. Oke, ya ruang konseling tuh biasanya ini ya. Oh, sekarang sudah ada khusus ya di Ya, puskesmas-puskesmas ya. ada Ada dok. dok. Ruang KIE Kak. KIE, oke, ya. Jadi udah ada ruangannya. Terus kemudian apalagi tadi? Silakan dok. P-nya apa tuh? P-nya? Pemahaman pasien tentang ini informasi yang kita sampaikan sudah paham, benar-benar paham atau belum dok? Hmm. Silakan. Terus dok, dilanjutin dok. Dokter atau kembali ke dokter Yu ini tadi Hmm. sampai selesai nih. P-nya apa? I-nya apa? Oh ya itu ya. Oke. Tadi sudah sampai ke P eh, dok, I sekarang dok. I. P sudah ya? Udah P dok. P sudah. sudah. Sekarang Nah, hidup. I. Invitation. Invitation atau menanyakan preferensi informasi. Jadi untuk kasus ini eh, apa kita penyampaian informasi ini ya mungkin kita lakukan secara bertahap apa. Aduh, siapa yang bocor?
Oke, kita ke yang I tadi ya, menanyakan preferensi informasi. Iya, Ya, terus. gimana ya pendapat teman-teman untuk yang I-nya, untuk kasus ini? Sejauh mana pasien mengetahui kondisinya, diagnosis tentang diagnosis ini, Dok? Ya, berarti pihak dokternya harus menjelaskan berarti kepada si pasien tentang penyakit dia ya supaya secara lengkap dan jelas seperti itu. Ya, Oke. Jadi kita tanyakan dia sudah paham atau belum tentang penyakit yang dia dia derita. derita seperti itu. Dalam kasus ini ya untuk kanker paru, jadi kita jelaskan ke pasien tentang kanker paru yang dia alami yang saat ini sudah yang stadium lanjut begitu. Ya. Gimana untuk yang I? Ada tambahan? Kalau kalau menanyakan pasien, kira-kira ini mau tak yang boleh tahu informasinya siapa saja itu pada saat setting up atau persiapan atau pada waktu I ini ya. Saya rasa di Tadi kan sudah disetting, Dok, persiapan siapa aja yang boleh tahu. Kayak ya Berarti di istrinya, setting anaknya, up ya. pasiennya ya sudah setting tadi ya disetting. Nah, sekarang pakai metode SPACE-nya ini, Dok. sudah kita masuk tadi di setting sudah kita diskusikan untuk yang mendapatkan informasi yaitu ada pasiennya sendiri, kemudian ya keluarga Keluarga, terdekat, ya pasangannya, anak. pasangannya, anaknya, ya orang yang paling terdekat lah dengan si Hmm. pasien seperti itu. Oke. Terus Tapi mungkin kamu, yang I ini berhubungan sekali dengan yang K berarti mm-mm. untuk Iya, setelah knowledge kita dan tahu informasi menyampaikan keinginan berita dengan pasien, kita jelas. menyampaikan. Ya, menyampaikan, Menyampaikan tentang menyampaikan penyakit secara jelas. tentang penyakitnya dengan jelas seperti itu. Tidak boleh Kira-kira ditutup-tutupi. kira-kira ngomongnya gimana, Dok? Bahasanya, Dok. Bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Oke, Ya, gimana tuh? Dan jadi kan mengurangi bahasa-bahasa medis ya dok ya. Iya. ya untuk Misalnya Gimana pasiennya, kira-kira? saya pengen tahu, jadi saya sakit apa, bisa sembuh atau enggak. Hmm. Paling sering kan itu, cuman Betul, betul. Betul, ya. Kebanyakan yang ya, diperlukan itu aja. ya. Dan berapa lama saya bisa bertahan hidup. Nah, paling gitu kalau sudah menyangkut si A yang tadi. Terus kalau dibilang saya sakit apa, bisa sembuh atau enggak, gimana, Dok? Jawabannya gimana? Dok, kalau kalau saya sih dok ya, biasanya kita lihat dulu kan five rate survivalnya itu. Biasanya saya tonjolkan yang besar ya, misalnya dia itu misalnya harapan hidupnya 20% hidup, 80%-nya itu eh, meninggal gitu kan ya dok. Nah, yang saya tonjolkan 20%-nya itu sih dok. Jadi dia buat dia semangat dia juga. Biasanya kan karena kita tuh otomatis berpikir kalau misalnya kita bilang 80% diucapkan duluan 80% terjadi meninggal, itu biasanya pasiennya langsung down. Jadi kita tonjolkan yang 20% ya seperti itu dok. Ya. Jadi Gimana yang bahasanya lain? itu, jadi bahasanya untuk kasus ini Bapak punya harapan hidup sebanyak 20%. Jadi itu aja yang kita tonjolkan berarti. Itu termasuk berbohong nggak itu? Tidak jujur, Oh ya, enggak, berarti karena bukan. karena memang buktinya memang itu kan, karena kan private survival itu kan sudah ada penelitian gitu kan ya dok ya. Nah kita kan jadi nggak berbohong. Tapi kalau misalnya kita tonjolkan juga 80% nih kasus meninggal biasanya pasiennya langsung ngedown seperti itu. Hmm. Jadi yang dibahasakan adalah harapannya dulu, baru yang jeleknya gitu. Berarti ya. Nah, kalau kalau Oke, kalau saya prakteknya seperti itu dok. oke, oke. Ya, teman lain ada yang berpendapat? kalau saya menjelaskannya berdasarkan persepsinya dulu. Kita lihat persepsinya bagaimana pasiennya. Kalau pasiennya kelihatannya sudah menyadari akan penyakitnya ya sesuai dengan yang Bapak sudah tahu, Bapak sakit CA kanker, ya, hal ini didukung oleh stadium hasil lanjut. pemeriksaan selama ini.
dan kankernya sudah stadium yang Lanjut. lanjut. Terus kalau tanya bisa sembuh nggak dok? Ya dari hasil penelitian ya 20% untuk harapan hidupnya. Terlalu tes nggak kayak gitu ya? Ya dok, Ya, Bapak mungkin punya kalau harapan kita hidup lima, lima apa dok? 5, 4, 3, 2, 1. Gimana? Silakan dok. Gimana tuh terlalu ini nggak? 20% gitu. ya mungkin tergantung cara membahasakannya itu. Jadi ya untuk kasus Bapak ya seperti ini ya beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ya harapan untuk sembuh itu tidak ada berarti. Tapi ya yang ada harapan hidup untuk 5 tahun ya biasa Hmm. ya sekitar ya 20% seperti itu berarti bahasanya. Bagaimana dok? Silakan pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Iya. Pendapat? Kadangkala dok, kadangkala kita bicara persen-persen itu juga kalau ini ya kita lihat latar belakang pasien kita juga gitu. Kalau mungkin high educated mungkin bisa ya persen-persen itu ya. Karena bahasa persen itu juga termasuk yang ini tuh bahasa yang tinggi juga itu ya. Gitu. Mungkin pada pasien-pasien awam nggak terlalu paham ya. Apa ketika kita bicara 20%, 30%, apa ya gitu ya. Nah, mungkin itu perlu dipertimbangkan juga tuh dok. Mungkin akan lebih mudah kalau eh, ya masih ada harapan atau misalnya kecil atau besar gitu ya. Oh gitu ya. Mm-mm. Mukjizat, ada Artinya, mukjizat. Biasanya kalau Ada pasien kita bilang ada mukjizat dari Yang Maha Kuasa, semangat dong. nah, semangat. itu ya betul itu betul. Ya, jadi kita Jadi nggak kaku ya dok, jangan ya, terpaku ini ya. Memang tadi kita bicara 5 year survival rate, tapi kita lihat nih pasien kita. Ya kalau nanti dokter udah jadi dokter keluarga kan ini bukan pasien yang baru, sudah ya, kita kelola dalam waktu yang cukup gitu, jadi kita udah tahu gitu gimana ini. Makanya tadi di tahap spikes tadi ada yang namanya eh, apa tadi sorry di persiapan ya, di tahap persiapan ya, itu kan kita mempersiapkan, kita juga mengakses dulu gitu kan, si pasien ini di mana nih ininya posisinya gitu, yang mana yang mau kita sampaikan gitu kan. Oke, terus dok, nggak apa-apa ya dok, misalnya ini nanti yang kasus kedua kita bahas singkat aja, yang penting ini ya, udah tahu ininya, saya paham. Ya. udah Yang paham kan E, sama nanti. kemudian kita ke E emosi Iya, dan empati. Eh, em, em, ya, empati. Jadi untuk menanggapi emosi pasien. iya. Ngomongnya gimana nih kira-kira? Hah, saya kanker gitu kan, Hmm. stadium lanjut. Nah, gimana tuh dok? Terus gimana nanggapinnya? Iya Pak, saya juga uh, kaget. Kaget. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan, Hmm. tetapi hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya menunjukkan ke arah situ. Terus menghiburnya gimana? Gimana Ternyata menghiburnya? berbicara lebih susah ya daripada ngerjain matematika. Tenang dok, tenang. Kan katanya pria tidak berbicara gitu ya. Nah, sekarang Justru kita itu dok. dengerin yang ibu-ibu nih. Ya. Gimana Ibu-ibu yang dok? sering bermain perasaan, coba ibu-ibu. Silakan, silakan ibu-ibu.
Waduh, kanker saya nih. Iya, Ki. Monggo loh, dok. Dia ada dokter Tuti, dokter Weni, dokter Ayu ya. Dokter Siti Ayu. Kalau Ada. pengalaman saya dok, kalau misalnya saya habis menyampaikan misalnya diagnosa pasien gitu ya dok, saya kasih waktu dulu jeda untuk pasiennya itu dia misalnya merasakan apa emosi dia biasanya gitu dok. Jadi biasanya udah Hmm. sesuai yang disampaikan kita diem dulu, eh, ya bapak boleh apa yang bapak rasakan seperti itu. Boleh dia mengutarakan gitu kan dok. Yang dia rasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu. Baru saya lanjut lagi gitu dok. Mm-mm. Apa lanjutnya? Lanjut tentang penyakit itu kan awal kita kasih tahu diagnosa, terus misalnya kita mau terapi dan lain-lain, tapi sebelum kita melanjutkan ke terapi atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu kita kasih jeda dulu untuk pasien itu merasakan emosi dan dia bisa mengungkapkan emosi dia yang dirasakan itu apa gitu. Hmm. Jadi kasih kesempatan dia ya untuk merespon berita tadi gitu ya. Oke. Terus kita sesudah dia mengeluarkan emosinya, gimana dok? Kita tanggapi Eh, atau kita terus lanjut kasih eh, informasi? kasih respon aja oh ya jadi kita refleksikan lagi bisa dia merasakan eh, dia sedih gitu ya ya dok saya masih oh nanti kita refleksikan lagi tapi nggak kita dramatisir cuma kita oh iya bapak sedih ya gitu ya setelah menerima ini seperti itu jadi saya sih gitu dok. Iya dok, sedih banget gitu. Terus gimana dok? Eh, setelah itu ya udah kalau misalnya itu ya Pak memang sedih wajar karena Bapak baru tahu berita seperti ini kalau Bapak sedih atau ada perasaan Bapak yang naik itu wajar seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terapi yang selanjutnya kita mau bahas sekarang atau Bapak butuh waktu dulu seperti itu biasanya saya begitu dok. Oh, Kalau oke. misalnya dia misalnya ya udah dok selanjutnya kayak mana nih saya harus apa baru kita kasih tahu step-stepnya gitu. Hmm. Oke. Ya, bagus bagus contohnya. Silakan yang lain mungkin. Jadi ini dok, apa namanya? Jangan lupa. hmm, Jadi tadi kita udah kasih kesempatan bagus tuh. Jadi itu dia pasien kita kasih kesempatan itu namanya ventilasi ya. Jadi pasien dikasih kesempatan untuk berventilasi, mengungkapkan ini dia. Nah, terus nanti dokter tadi bilang apa tadi dok? Oh iya bapak sedih gitu ya. Saya bisa Ya, memahami. Ya, itu berempati, apa merasakan apa yang pasien rasakan gitu ya, Dok. Mm-mm. Kemudian memberi ruang untuk pasien berpikir dan memutuskan. Itu istilahnya ventilasi itu ya, Dok. Ya, Oke, makasih, Dok. ventilasi itu kita ngasih kesempatan dia untuk apa ya? Ya menumpahkan ininya, emosinya ya di situ ya di tempat praktek kita itu. Nah, tapi juga jangan lupa mungkin dokter juga bisa tambahin dok. Jadi, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya kita berupaya gitu ya. Di sini kita ada untuk mendukung gitu ya, mengupayakan pengobatan. Jadi dia juga oh iya ya, saya kan kesini mau berobat gitu ya. Sebelum kita menjelaskan nih nanti kita mau ngasih obat apa gitu ya. Mungkin itu bisa salah satunya ya. Jangan khawatir ya apa namanya kalau kalau mungkin yang muslim ya apa Allah yang menentukan gitu kan. Jadi kita jangan putus harapan sebelum kita nanti ini yang lain. Terus kemudian selanjut ini udah cukup. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum Cukup pindah kali dok. ya Jawabnya kayak sudah sekarang yang ke S dok. ya silakan dilanjutkan dok. Strategi dan summary. Jadi di sini membantu pasien dalam mengambil keputusan. Berarti Mm-mm. ya kalau menurut untuk kasus ini ya kita ya memang eh, kan memang yang menjadi penentu ya otonominya kan ada di di pasien seperti itu. Ya, Tapi kewajiban kita untuk menjelaskan apa-apa tindakan yang akan kita ambil ya. eh, selanjutnya terhadap penyakit si A ini
tetapi ya kita beri masukan ya yang mengarahkan ya dalam tanda kutip mengarahkan apa yang menjadi eh, pengalaman kita seperti itu, keilmuan kita. Jadi bukan los mau-maunya pasien aja seperti itu, dokter, kalau menurut pendapat saya. Jadi tetap kita walaupun kita sifatnya sepertinya memberikan kebebasan penuh, tapi tetap kita mengarahkan ya berdasarkan keilmuan yang kita punyai gitu. Ya, saya rasa begitu dok pendapat saya. Hmm. Kalau Ya. ada teman lain punya pendapat, Hmm. Ini kan kasusnya adalah CA paru stadium lanjut ya dok. Jadi kan kita ada dua pilihan, dia mau paliatif atau terapi agresif. Nah itu biasanya kita jelaskan dulu eh, pasien ini mau ambil yang mana, mau dia paliatif atau dia mau yang agresif misalnya seperti kemo seperti itu. Tapi kan dengan resiko-resiko juga kita paparkan gitu. Tapi sebaiknya kita mengarahkannya ya untuk yang ke eh, lebih baik apa hidupnya gitu ya dok ya. Ya. Kalau misalnya biasanya sih kalau pasien udah begini mereka akan berlari ke alternatif. Hmm. Benar dok, benar. Hmm. Ini PR kita nih, gimana caranya biar nggak lari ke alternatif gitu ya? Karena alternatif kan evidence base-nya mungkin belum ada ya. Mungkin ya Gimana seperti tadi? seperti dokter Ahdisa tadi dok, kita berikan pilihan, tetapi yang sesuai dengan keilmuan dan pilihan itu terbatas. Mm-mm. Kalau pasiennya tetap ngotot ke ini alternatif gimana dokter Yudi? Ditandatangani form Hmm. consent, penolakan. Senjata Tahu tak? kita ya dok. sudah Iya, saya omongkan. Iya, betul, Karena itu otonomi pasien juga kan, kita nggak bisa juga memaksakannya. betul, betul. Ya, betul dok. Ya, jadi tadi ada etik tadi kembali lagi tuh ke etik tadi ya. Ah, jadi Tapi itu tetap ya kita harus menjelaskan dok untuk efek sampingnya bagaimana, keuntungan dan kerugian dari terapi tersebut. terapi tersebut yang mana dok? Yang dari kedokteran atau yang alternatif? Yang alternatif dok. Oh, kalau alternatif jangan dok, karena itu di luar keilmuan kita. Nggak tahu juga kita resikonya apa. Kita nggak tahu. Jangan dok, jangan jangan kita yang di luar keilmuan kita. Yang kita Habis aja. ini kayaknya waktunya ya. Ini udah mau habis nih. Jadi karena kita juga belum tahu ya, tapi mungkin kita bisa memberikan tips ke pasien. Kalau pilih alternatif yang seperti ini boleh. Misalnya dokter tahu ya Iya di daerah maksudnya kayak gitu mana. tadi dok. Apa Hmm, namanya? Kalau bisa berjalan bebarengan antara medis dan itu, biar dia ya, merasakan perbedaannya nanti dok. ya. Kalau alternatif juga pilih jangan yang aneh-aneh Pak. Misalnya mindahin penyakitnya ke apalah itu, wah itu kita nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya mungkin dengan herbal atau apa gitu ya. Nah kita masih ini. Tapi tentunya kita perlu baca lagi tuh gitu ya. Bagaimana efeknya gitu. Ya itu masih masih bisa. Jadi tipsnya kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Terima Ibu kasih Anam banyak, sudah dok. cerita. Iya. Terima kasih Dokter Fitri. Hmm.